من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, Teh Fitri, lantunan ayat suci Al-Qur'annya sangat-sangat merdu. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, ternyata ada sedikit informasi ya. Ini katanya Teh Fitri tadi off cam karena sambil mijit uminya. Karena qadarullah kemarin baru ketabrak motor. Kita sama-sama doakan semoga ibunya Teh Fitri cepat sembuh ya, syafaqillah. Terima kasih Teh Fitri. Amin. Terima kasih Teh doanya. Iya. Beliau menyempatkan ya teman-teman membaca Al-Quran sambil berbakti kepada orang tua. Oke ya. Kemudian akan ada sambutan dari Teh Rifdah Hakimah. Teh Rifdah, apakah sudah ada? Sudah Teh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga kepada Teh Rifdah, waktu dan tempat disilahkan. Oke, baik. Bismillah. Ini suara saya terdengar? Terdengar Teh, aman, jernih. Oke, alhamdulillah. Saya buka dulu ya. Alhamdulillah bini'amati tatimus sholihat. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Tiada diksi yang paling indah selain kita panjatkan kepada Zat yang Maha Kuasa yang telah memberikan banyak kenikmatan hingga malam ini di Nadwa Academy, Nadwa Connection tentang The Inspiring Great Muslim Figures, yang dimana malam ini kita bersama narasumber yang hebat, sehingga malam ini pula kita bisa bersilaturahmi, bersilaturahmi dan berfikri. Teman-teman, sebelumnya di sini saya memohonkan maaf karena saya di sini off cam karena beberapa hal yang tidak bisa saya sebutkan. Semoga dari co-off caman saya ini tidak mengurangi dari ta'aruf kita bersama ya. Nah, teman-teman, di sini yang saya hormati, terhormat kepada Ustadz Lukman selaku founder dari Nadwa Academy, yang saya hormati juga kepada pengurus dari Nadwa Academy, yang saya hormati pula dari narasumber kita Ustazah Aisyah Syifa Khairani LC, dan yang saya hormati pula kepada seluruh peserta atau musyawirin yang hadir malam ini untuk kita bisa berdiskusi bersama.
Teman-teman, di sini sebetulnya saya mewakili dari Ustadz Lukman karena melihat dari spesial dari malam ini ya, Nadwa Academy, alhamdulillah gitu diisi dengan perempuan-perempuan hebat semuanya, dimulai dari moderator, qori'ah, narasumber hingga saya hari ini gitu ya untuk bisa mewakili dari Ustadz Lukman untuk bisa menyampaikan sambutan. Alhamdulillah juga gitu melihat dari keistimewaan malam ini yang dimana penyampaian-penyampaian dari tadi ya qori'ah, moderator, narasumber itu dari perempuan semua dan itu menyambung juga sebetulnya kepada tema malam ini yang dimana Ustazah Aisyah akan menyampaikan terkait perempuan hebat, guru Imam Syafi'i yaitu Sayyidah Nafisah binti Hasan. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan, dari apa yang kita suguhkan oleh Nadwa Academy bisa menjadi bekal bagi kita semua. Dan adapun ketika malam ini special perform itu dari perempuan semuanya, itu tidak mengurangi ketika ikhwan-ikhwan yang ada di sini untuk bisa kita saling menyelam bagaimana pemikiran-pemikiran dan tokoh-tokoh hebat dari perempuan gitu untuk bisa menjadi inspiring kita bersama ke depannya gitu ya. Sebetulnya tidak banyak yang bisa saya sampaikan ya, karena melihat malam ini sudah menunjukkan pukul 20.25 dan teman-teman peserta yang ada di sini juga pastinya tidak sabar untuk bisa mendengarkan dan juga berdiskusi terkait perempuan hebat guru Imam Syafi'i malam ini. Semoga menjadi ladang untuk kita bisa bersilaturahmi, bersilaturahmi dan juga berfikri ya teman-teman semua. Sebetulnya tidak panjang yang saya sampaikan, ditutup saja ya dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Rifda Hakimah atas sambutannya. Masya Allah ya, kita juga memang tidak sabar untuk pematerian yang satu ini. Sebelum kita lanjut, akan aku bacakan biodata dari pemateri kita. Temanya apa sih? Temanya adalah perempuan hebat guru Imam Syafi'i, Sayyidah Nafisah binti Hasan. Pematerinya siapa? Tentunya beliau lahir di Bogor pada tanggal 17 Maret 2003, perempuan hebat yang pernah menempuh pendidikan di SDN Teluk Puncang 11, kemudian MTSN 1 Bekasi, Ma'had Zain Al-Fatih Bandung, dan yang terakhir Universitas Al-Azhar Kairo. Dan teman-teman, beliau sudah menikah. Alhamdulillah ya. Kemudian hobinya membaca, menulis, dan juga mencoba hal yang baru. Beliau juga aktif di organisasi, yaitu sebagai Ketua Keilmuan Putri Angkatan PPMI Mesir 2020, kemudian sebagai Sekretaris Keputrian Kekeluargaan Jawa Barat Mesir tahun 2021 hingga tahun 2022, kemudian Ketua Keputrian Kekeluargaan Jawa Barat Mesir 2022 sampai dengan 2023. Siapa namanya? Namanya ialah Ustazah Aisyah Syifa. Kepada Ustazah mungkin ya? Sudah hadir? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah hadir. Jelas ya? Masya Allah, ini pemateri kita ya, tampak sudah. Maka dari itu, sesi untuk pematerian Nadwah Connection pada kali ini, saya persilakan Ustazah Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, Zihni ya, Zihni Aska. Selanjutnya, seperti yang tadi karena sudah diperkenalkan, jadi kita langsung lanjut aja. Seperti tadi yang dibilang oleh Kak Zihni, nama saya Syifa. Sekarang masih berada di Mesir. Insya Allah sebentar lagi akan bertolak ke Indonesia. Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin.
wa bihi nasta'in wa la umru dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebelumnya terima kasih kepada Nadwa Academy karena telah mengadakan acara yang sangat Masya Allah banget gitu ya. Bahkan tadi dipaparkan juga apa itu Nadwa Academy dan teman-teman juga ada pembacaan tilawah juga. Masya Allah kayaknya malah saya nih gitu yang harus banyak belajar dari teman-teman semua kayak gitu. Jadi insya Allah malam ini kita belajar bersama gitu ya. Belajar bersama tentang sosok perempuan hebat yaitu guru dari Imam Syafi'i yang mungkin tidak semasyhur guru-guru lainnya gitu ya, para ulama yang pernah menjadi guru dari Imam Syafi'i seperti Imam Malik misalkan. Mungkin nama beliau ini tidak semasyhur itu, tapi ternyata di balik cahaya keilmuan Imam Syafi'i ada seorang perempuan teman-teman, seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri gitu ya, yang ternyata beliau menjadi salah satu sebab gitu atau salah satu rujukan Imam Syafi'i dalam menyusun mazhabnya, dalam bagaimana Imam Syafi'i itu meneladani dan menghargai beliau, yaitu Sayyidah Nafisah binti Hasan. Oh ya, tadi boleh ditampilin slide-nya ya? Saya nggak tahu. Slide-nya ini udah dikirim belum tadi? Baik, ditunggu sebentar ya, Teteh. Ustazah, maaf. Oke, mungkin kita sambil menunggu slide-nya juga gitu ya. Kita masuk aja. Jadi Sayyidah Nafisah ini lahir di Madinah, tepatnya pada 11 Rabiul Awal tahun 145 Hijriah, 5 tahun sebelum Imam Syafi'i lahir. Dan beliau ini sejak kecil gitu ya, memang terkenal sebagai orang yang sangat menyukai ibadah. Ayah beliau adalah Hasan Al-Anwar. Hasan Al-Anwar ini dalam satu riwayat dikatakan ketika Sayyidah Nafisah ini lahir, Hasan Al-Anwar itu mendatangi makam Nabi Muhammad SAW dan beliau berkata kepada Nabi Muhammad, Inni radin an Nafisah qaradu anha biridoya anha. Jadi sesungguhnya ya Rasulullah gitu, aku telah ridho kepada anakku Nafisah, maka ridhoilah dia sebagaimana ridhoku kepadanya. Dan hal itu diucapkan terus-menerus ya oleh Hasan Al-Anwar sampai akhirnya pada suatu malam Nabi Muhammad SAW mendatangi beliau di mimpinya dan Nabi Muhammad berkata, Ya Hasan, laqad raditu an Nafisah biridoka anha wa radiyallahu anha biridoya anha gitu. Wahai Hasan, bahwa aku tuh sudah ridho kepada Sayyidah Nafisah, kepada Nafisah dengan ridhomu kepadanya, dan bahwa Allah juga sudah meridhoi Sayyidah Nafisah dengan ridhoku kepadanya. Jadi apa yang diminta oleh seorang ayah gitu ya, ketika beliau mendapat kesempatan langsung itu berkunjung ke makam Nabi adalah keridhoan untuk anaknya yang baru lahir. Hingga akhirnya dijawab oleh Rasulullah SAW. Sayyidah Nafisah ini adalah salah satu keturunan Nabi Muhammad. Beliau adalah putri dari Hasan Al-Anwar bin Zaid Al-Ablaj bin Hasan bin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi nasab beliau tersambung langsung ke Nabi Muhammad SAW. Oke, sebentar teman-teman. Sebentar. Nah, alhamdulillah udah bisa ya. Oke, jadi
seperti yang tadi sudah dijelaskan, beliau lahir pada tahun 145 Hijriah, 11 Rabiul Awal, dan ayahnya tadi Hasan Al-Anwar adalah seorang amir Madinah atau pemimpin gitu ya, pemimpin masyarakat, seseorang yang dituakan dan dimintai keputusan gitu. Dan nantinya Sayyidah Nafisah juga akan menikah dengan seorang amir. Boleh dilanjut lagi? Nah, saat di Madinah, Sayyidah Nafisah sejak kecil sangat mencintai ibadah dan tumbuh besar dengan sering mengunjungi Masjid Nabawi. Selain karena nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad, hal ini juga yang membuat Sayyidah Nafisah akhirnya sering mendapatkan mimpi gitu, mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, mimpi kenabian gitu ya. Jadi mendapatkan sebuah putusan tentang satu perkara itu, Nabi Muhammad sering datang ke dalam mimpi Sayyidah Nafisah. Lalu kecintaannya terhadap ibadah, tawadu, dan cerdas keilmuannya masyhur di kalangan masyarakat Madinah. Terlebih nasab Sayyidah Nafisah yang merupakan cucu Nabi Muhammad dari jalur Hasan bin Ali bin Abi Thalib membuatnya semakin istimewa. Oke, lanjut. Nah, semakin bertambah usia Sayyidah Nafisah, banyak sekali pemuda dari kalangan teratas, bahkan dari para keturunan Nabi Muhammad datang melamarnya. Namun, ayahnya, Hasan Al-Anwar, belum mendapatkan firasat dan kelegaan hati untuk menikahkan anaknya. Hasan Al-Anwar terus menolaknya dengan alasan ia masih sangat kecil untuk menikah. Jadi kalau kata Syekh Ahmad Al-Busiri Al-Azhari, beliau tuh menyampaikan bahwa wali Allah itu, atau orang-orang yang dekat dengan Allah gitu ya, para aulia, apalagi para keturunan Nabi, mereka tidak akan melakukan sesuatu atau memutuskan suatu perkara tanpa adanya izin gitu. Apa yang disebut dengan izin? Izin ini adalah firasat atau kelegaan hati gitu. Mungkin kita nyebutnya firasat gitulah ya. Feeling kita gitu, perasaan kita. Sebagaimana yang kita tahu gitu bahwa orang-orang salih itu lebih mudah mengetahui gitu karena kedekatan mereka kepada Allah gitu ya. Kedekatan mereka dengan Allah jadi membuat mereka lebih mudah untuk melihat gitu perkara Allah, apakah memang sudah waktunya ataukah belum. Allah akan menurunkan kelegaan hati di hati mereka. Nah, karena belum mendapatkan hal ini, itulah yang membuat Hasan Al-Anwar atau ayah dari Sayyidah Nafisah terus menolak yang datang. Jadi bukan karena yang datang ini misalkan bukan orang baik gitu. Yang datang itu adalah minal asyraf gitu. Dari keturunan-keturunan Nabi, orang-orang yang terpandang, tapi memang belum ada firasat, belum ada. Jadi Hasan Al-Anwar ini merasa belum waktunya. Sampai akhirnya terus-menerus memberikan penolakan karena alasan Sayyidah Nafisah masih sangat kecil untuk menikah. Alasan yang sangat halus gitu ya, jadi penolakan secara halus. Mungkin kalau zaman sekarang, teman-teman sering dengar gitu istilah istisyarah. Jadi, dimana ketika kita bingung memutuskan suatu perkara, kita itu disarankan gitu untuk bertanya kepada seseorang yang mungkin kita tuakan, mungkin kita tahu beliau lebih soleh daripada kita gitu, yang memang lebih dewasa daripada kita gitu. Karena biasanya petunjuk-petunjuk Allah itu sampai wasilahnya adalah hal-hal tersebut gitu, dari istisyarah kita, dari kita bertanya, akhirnya mendapat jawaban, keyakinan hati dan sebagainya. Dan itu juga yang dilakukan oleh Hasan Al-Anwar ya, karena beliau merupakan orang saleh gitu. Jadi menunggu kelegaan hati di hatinya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah pernikahan Sayyidah Nafisah. Pada suatu ketika, datang Ishaq Al-Mu'taman. Ishaq Al-Mu'taman ini siapa? Ishaq Al-Mu'taman adalah putra dari Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau tadi pertama kita sudah menjelaskan nasab Sayyidah Nafisah itu bersambung ya kepada Nabi Muhammad SAW lewat Hasan, dan suaminya ini seseorang yang akan menjadi suaminya ini, Ishaq Al-Mu'taman, nasabnya bersambung kepada Rasulullah juga dari jalur Husain. Jadi ketika beliau datang, Ishaq Al-Mu'taman menemui Hasan Al-Anwar atau ayah dari Sayyidah Nafisah, yang sebelumnya ayahnya itu selalu menolak gitu ya. Setiap siapapun yang datang langsung dikasih
penolakan gitu. Enggak, Sayyidah Nafisah masih kecil gitu. Nah, ketika Ishaq al-Mu'taman yang datang, ayahnya ini tidak memberikan jawaban apapun, baik penolakan maupun penerimaan. Nah, karena tidak mendapat jawaban, apa yang dilakukan oleh Ishaq al-Mu'taman? Ishaq al-Mu'taman pergi ke Raudhah dan bercerita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Muhammad itu kakeknya juga sebetulnya ya. Jadi Ishaq al-Mu'taman ini kan termasuk cucunya Nabi Muhammad juga. Jadi beliau pergi ke Raudhah dan menyampaikan gitu niatnya, bercerita gitu ya, bahwasanya beliau nih sangat ingin sekali menikahi Nafisah. Kenapa? Karena keilmuan dan ketaatan Nafisah. Oke, boleh dilanjut. Setelah itu apa yang terjadi gitu? Pada malam yang sama, Hasan al-Anwar atau ayahanda dari Sayyidah Nafisah didatangi langsung teman-teman oleh Nabi Muhammad dalam mimpinya gitu. Maksudnya jadi di malam yang sama gitu, saat Ishaq al-Mu'taman ini bercerita gitu ya, ingin banget gitu menikahkan Sayyidah Nafisah, ayahnya ini langsung mendapat penglihatan gitu, dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Dalam mimpi tersebut, Nabi Muhammad memerintahkan agar Hasan al-Anwar menikahkan Sayyidah Nafisah dengan Ishaq al-Mu'taman. Lalu, karena tadi kita sudah menyebutkan bahwa Ishaq al-Mu'taman ini adalah keturunan Nabi dari jalur Husain, dan Sayyidah Nafisah adalah keturunan Nabi dari jalur Hasan. Maka pernikahan ini menggabungkan antara nasab yang keturunan Hasan dan Husain tergabung dalam rumah tangga mereka. Sayyidah Nafisah menikah dengan Ishaq al-Mu'taman tahun 161 Hijriah pada saat usia beliau 16 tahun. Dan lahir dari pernikahan tersebut Sayyidina Qasim dan Ummu Kulsum. Jadi pada zaman dulu gitu teman-teman, apalagi orang-orang saleh gitu ya, keturunan Nabi, jangan dibayangkan 16 tahun itu mungkin seperti 16 tahun zaman sekarang gitu ya. Tapi mereka karena keilmuannya gitu, karena khusyuk ibadahnya, karena dekat dengan Allah, jadi 16 tahun itu merupakan usia yang cukup matang untuk menempuh pernikahan. Oke, boleh selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah ibadah Sayyidah Nafisah. Semasa hidupnya, Sayyidah Nafisah berhaji 30 kali dan kebanyakan ia lakukan dengan berjalan kaki. Jadi Sayyidah Nafisah kan tinggal di Madinah. Nah, selama rangkaian haji itu beliau berjalan kaki dari Madinah. Ditempuh dengan berjalan kaki sebanyak 30 kali selama masa hidupnya. Dan disebutkan juga oleh Syekh Yusri Azam bahwasanya beliau itu berpuasa hingga 30 tahun. 30 tahun. Kenapa? Karena keinginan beliau yang sangat kuat untuk kembali kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Tuh. Terus juga Sayyidah Nafisah ini memiliki seorang khadim atau apa ya, mungkin seseorang yang mengabdi kepada Sayyidah Nafisah gitu ya, yang menemani Sayyidah Nafisah. Namanya adalah Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab ini siapa? Sayyidah Zainab ini adalah putri dari saudaranya Sayyidah Nafisah, yaitu Yahya al-Mutawaj. Jadi ponakannya gitulah ya, gampangnya. Ponakannya Sayyidah Nafisah yang selalu menemani Sayyidah Nafisah, bahkan beliau ini mengabdi selama 40 tahun. Dan Sayyidah Zainab memberikan kesaksian bahwasanya selama beliau menemani Sayyidah Nafisah, beliau itu nggak pernah melihat Sayyidah Nafisah di siang hari kecuali dalam keadaan berpuasa, dan di malam hari kecuali dalam keadaan sholat malam gitu, menghidupkan malam. Jadi setiap siang selalu beliau berpuasa dan malam hari beliau menghidupkan malam atau bangun pada malam hari. Itu kesaksian dari Sayyidah Zainab, seseorang yang bersama Sayyidah Nafisah selama 40 tahun, mendampingi dan membantu gitu ya, memenuhi keperluan beliau. Selanjutnya pindah ke Mesir. Sayyidah Nafisah pindah ke Mesir karena penglihatan kenabian, jadi karena perintah dari Nabi Muhammad SAW pada tahun 193 Hijriah, tepat 5 tahun sebelum Imam Syafi'i datang ke Mesir. Jadi Sayyidah Nafisah sampai lebih dulu daripada Imam Syafi'i. Lalu beliau juga tinggal di Mesir selama 15 tahun.
Dan karena ketaatan dan ibadahnya, ini membuat rakyat Mesir sangat mencintai dan menghargai beliau. Bahkan hingga saat ini, makamnya itu selalu ramai dan memiliki daya tarik tersendiri bagi rakyat Mesir. Terus Syekh Ali Jum'ah juga pernah menjelaskan teman-teman bahwa Sayyidah Nafisah ini terkenal dengan istijabah ad-du'a. Jadi apa maksudnya? Terkenal dengan doanya itu mustajab banget. Doanya mustajab, seseorang yang tawadu gitu ya. Jadi banyak sekali rakyat Mesir pada saat itu yang mendatangi Sayyidah Nafisah gitu untuk meminta doa seperti itu. Jadi pada saat itu Sayyidah Nafisah itu selalu dikunjungi oleh banyak orang gitu ya selama hari-hari di Mesir ini. Hingga akhirnya pada suatu ketika Sayyidah Nafisah ini berpikir untuk kembali lagi ke Madinah atau keluar dari Mesir gitu. Bahkan salah satu Syekh Ahmad Al-Busili kalau nggak salah, beliau tuh pernah menjelaskan bahwa sampai dibatasin gitu hari untuk mengunjungi Sayyidah Nafisah. Karena saking orang-orang Mesir tuh saking antusiasnya gitu ya, saking mau banyak minta doa atau mungkin mau bertanya karena semangat banget gitu ya. Jadi Sayyidah Nafisah nih hampir rumahnya tuh nggak pernah sepi gitu, sampai akhirnya dibatasi. Dan hingga Sayyidah Nafisah mau keluar dari Mesir aja. Dan akhirnya apa yang membuat Sayyidah Nafisah tetap bertahan di Mesir? Karena mimpi lagi. Jadi mimpi beliau dikunjungi oleh kakeknya Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad itu berkata gitu ya kepada beliau, kepada Sayyidah Nafisah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan beliau untuk jangan meninggalkan rakyat Mesir. Jadi hal itu yang akhirnya membuat Sayyidah Nafisah berdiam di Mesir selama 15 tahun sampai akhir hayatnya. Boleh? Lanjut. Selanjutnya, Sayyidah Nafisah dan Imam Syafi'i. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan gitu ya, bahkan judul dari acara kita pada kali ini, bahwa Sayyidah Nafisah ini merupakan salah satu guru Imam Syafi'i. Nah, apa aja sih gitu momennya dan kapan sih pertemuannya gitu. Jadi banyak sumber yang menjelaskan bahwa salah satu yang dimaksudkan Imam Syafi'i atau alasan gitu ya, Imam Syafi'i ke Mesir itu adalah Sayyidah Nafisah gitu. Karena ketika Imam Syafi'i tahu bahwa di Mesir itu ada Sayyidah Nafisah, maka itu yang menjadikan salah satu yang menjadikan beliau pindah ke Mesir. Jadi Sayyidah Nafisah tadi sampai di Mesir itu tahun 193 dan Imam Syafi'i sampai 5 tahun setelahnya pada tahun 198 Hijriah. Lalu Sayyidah Nafisah juga menjadi guru Imam Syafi'i dalam berbagai cabang keilmuan. Bahkan pemikiran-pemikiran beliau sampai dan abadi ke generasi selanjutnya lewat Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i memang sering kali gitu ya mendatangi Sayyidah Nafisah untuk meminta doa misalkan, terus juga untuk bertanya dalam hal keilmuan mulai dari ilmu hadis. Jadi Sayyidah Nafisah ini memang bukan seseorang yang ahli ibadah aja gitu, tapi beliau juga dikenal memiliki keilmuan yang sangat dalam. Mulai dari hadis dan fikih, itu Imam Syafi'i juga mengambil dari Sayyidah Nafisah selama beliau berada di Mesir. Lalu Imam Syafi'i juga setiap sakit diriwayatkan gitu bahwa Imam Syafi'i ini setiap sakit beliau itu selalu mengirim muridnya untuk ke rumah Sayyidah Nafisah. Lalu menyampaikan kepada Sayyidah Nafisah bahwasanya Imam Syafi'i sedang sakit dan beliau meminta Sayyidah Nafisah untuk mendoakan. Sampai karena tadi ya Sayyidah Nafisah itu terkenal doanya sangat mustajab, Imam Syafi'i itu pernah berkata kepada orang yang dikirimnya gitu, aku mengirim kamu dalam keadaan aku sakit gitu, tapi aku akan untuk meminta doa kepada Sayyidah Nafisah, dan aku akan sembuh sebelum putusan aku nih balik lagi ke aku gitu. Jadi sebelum kamu balik lagi ke aku tuh udah sembuh. Karena wasilahnya saking doanya Sayyidah Nafisah tuh sangat cepat gitu ya dijabah. Jadi itu. Dan pada akhirnya berkali-kali Imam Syafi'i sakit dan selalu minta doa, dan beliau juga langsung sembuh gitu ya atas izin Allah dengan wasilah doa dari Sayyidah Nafisah. Sampai akhirnya suatu ketika Imam Syafi'i sakit dan beliau mengirim muridnya, Sayyidah Nafisah itu hanya tersenyum ketika dibilang Asy-Syafi'i itu sedang sakit dan beliau meminta doa kayak gitu. Sayyidah Nafisah hanya tersenyum dan beliau bilang, Syafi'i ini telah diberikan kenikmatan oleh Allah untuk melihat wajahnya gitu.
Atau mungkin jadi Sayyidah Nafisah ini tidak mendoakan bahwa Imam Syafi'i ini akan segera sembuh, tapi Imam Syafi'i ini telah akan dikasih kenikmatan oleh Allah gitu untuk melihat wajahnya. Setelah itu, muridnya Imam Syafi'i ini kembali kepada Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i mendapati dirinya masih sakit gitu. Maka Imam Syafi'i bingung, kamu nggak pergi gitu tadi ke Sayyidah Nafisah, apakah kamu belum pergi? Gitu. Karena Imam Syafi'i masih sakit, karena biasanya kan sebelum utusannya sampai lagi, beliau sudah sembuh gitu. Akhirnya utusannya menjawab bahwasanya, wallahi gitu, aku sudah menemui Sayyidah Nafisah. Dan aku juga sudah bilang bahwasanya engkau itu sedang sakit dan meminta doa dari Sayyidah Nafisah. Tapi beliau bilang seperti ini gitu. Maka Imam Syafi'i berkata, maka itulah ajal gitu. Jadi sakit yang terakhir ini memang Imam Syafi'i 2 hari atau 3 hari setelahnya itu meninggal dunia. Jadi Imam Syafi'i langsung tahu inilah ajal dan aku sudah siap gitu untuk kembali kepada Tuhanku. Jadi itu adalah momen terakhir gitu ya. Dan di sela-sela dari terakhir ini, 2 atau 3 hari ini, Imam Syafi'i juga mengirim muridnya lagi kepada Sayyidah Nafisah, tapi bukan untuk meminta doa, tapi untuk berwasiat gitu, meminta kesediaan Sayyidah Nafisah untuk menyolati Imam Syafi'i saat nanti Imam Syafi'i meninggal dunia. Dan akhirnya Sayyidah Nafisah menyolatkan jenazah gitu ya Imam Syafi'i pada saat beliau meninggal dunia di tahun 204 Hijriah. Oke, boleh. Selanjutnya, Sayyidah Nafisah sebagai ibu dan istri gitu. Nah, jadi kalau yang tadi kita sudah dengar bagaimana ibadah beliau gitu. Haji 30 kali hingga puasa 30 tahun. Nah, bagaimana sih gitu beliau sebagai ibu dan istri? Apakah beliau sibuk beribadah aja gitu ya? Atau beliau tuh ibu dan istri yang seperti apa gitu? Nah, dikutip dari perkataan Syekh Ahmad Al-Busiri Al-Azhari, beliau merupakan seorang istri dan ibu teladan. Kecintaannya terhadap ibadah tidak pernah melalaikannya dari kewajibannya sebagai istri dan ibu. Jadi, maksudnya gimana teman-teman gitu? Sayyidah Nafisah ini, Syekh Ahmad juga memberikan permisalan bahwa Sayyidah Nafisah itu tidak pernah misalkan sibuk dengan sholatnya, sibuk dengan puasanya, tapi melewatkan gitu, menyiapkan makan untuk keluarganya. Jadi kata Syekh Ahmad, beliau tuh nggak kayak gitu. Di samping ibadahnya beliau juga tetap melayani suaminya gitu ya, menyiapkan makan untuk keluarganya, bahkan beliau juga melakukan pekerjaan rumah gitu, bersih-bersih rumah juga. Seperti itu. Dan kenapa sih gitu, kalau kita pikirkan udah puasa 30 tahun gitu, haji 30 kali, masih sempat ngurusin keluarga gitu. Itu mungkin yang dinamakan barokah gitu ya, berkah, waktunya diberkahi. Jadi memang kadang kita tuh nggak bisa bayangkan gitu ketika mendengar cerita orang soleh, misalkan ada yang dalam satu malam khatam Al-Quran ratusan kali gitu, mungkin kita pas dengar itu kok bisa gitu, dalam satu malam kan cuma ada berapa jam aja gitu, rasanya nggak mungkin gitu, tapi itulah yang namanya keberkahan waktu gitu. Jadi hal yang kerasa kayaknya waktunya sempit, tapi ternyata semua itu bisa dijalani, dan itu juga yang membuat Sayyidah Nafisah tidak pernah lalai dari kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu. Oke, boleh selanjutnya. Nah, oke, ini yang terakhir ya teman-teman. Jadi Sayyidah Nafisah wafat itu 4 tahun setelah Imam Syafi'i wafat. Jadi Imam Syafi'i tadi wafat tahun 204 Hijriah, Sayyidah Nafisah menyusul di tahun 208 Hijriah. Di umurnya yang 63 tahun. Yang 63 tahun itu juga merupakan umur Nabi Muhammad SAW, umurnya Ali bin Abi Thalib, umurnya Abu Bakar, dan umurnya Aisyah, Sayyidah Aisyah ketika meninggal dunia atau ketika kembali kepada Rabbnya. Bagaimana wafatnya beliau? Beliau wafat ketika membaca ayat Al-Quran, surat Al-An'am ayat 127, lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka disediakan tempat yang damai di surga, tempat yang damai surga di sisi Tuhannya. Dialah pelindung mereka karena apa? Amal kebajikan yang mereka kerjakan.
Diriwayatkan juga dari Syekh Ahmad bahwasanya Sayyidah Nafisa ini bahkan sudah menyiapkan gitu ya. Beliau bercerita bahwa Sayyidah Nafisa ini sudah menyiapkan tempat. Jadi tempat untuk nanti beliau akan meninggal dunia gitu, mau dimakamkan di mana. Dan di tempat itu juga apa yang Sayyidah Nafisa lakukan, beliau mengaji di sana. Mengaji, membaca Quran, bahkan juga menghatamkan Al-Quran sebanyak 190 kali sebelum akhirnya beliau meninggal dunia. Juga beliau melaksanakan sholat di tempat itu hingga akhirnya beliau dimakamkan di sana. Dan Syekh Ahmad juga menyampaikan bahwa salah satu dari yang bikin takjub gitu ya dari sejarahnya Sayyidah Nafisa ini adalah tidak adanya perbedaan tentang posisi makam Sayyidah Nafisa, posisi kuburannya gitu ya. Makamnya Sayyidah Nafisa itu tidak ada mu'arifin atau para sejarawan yang berbeda pendapat. Kalaupun berbeda pendapat itu mungkin cuman beberapa senti aja kayak gitu. Tapi masjidnya, tempatnya yang sekarang dijadikan masjid juga gitu ya, ada di Mesir, itu sama gitu. Jadi nggak ada yang berbeda pendapat misalkan Sayyidah Nafisa wafat di negara lain, itu nggak ada. Jadi itu salah satu hal yang membuat takjub gitu. Nggak ada sejarawan yang berbeda pendapat. Seperti itu teman-teman. Ya ini udah terakhir ya, udah habis. Nah mungkin itu aja teman-teman yang bisa Ana sampaikan gitu ya, memaparkan materi pada hari ini. Kurang lebihnya Ana mohon maaf, dan silakan Ana kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Ustazah Syifa atas pemateriannya. Sangat-sangat luar biasa ternyata ya ini. Walaupun tidak seterkenal yang lain, tapi ternyata Sayyidah Nafisa ini memang hebat gitu ya. Nah, teman-teman, wah ini sudah ada yang mengacung nih, sudah ada yang angkat tangan. Sebentar ya, sabar. Antusias banget ya berarti pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Ustazah Syifa atas pemateriannya. Namun, ini teman-teman udah sangat antusias, makanya langsung aja lah kita buka ya untuk sesi tanya jawab. Mau ditampung dulu atau langsung dijawab, Ustazah? Gimana? Boleh ditampung dulu. Ditampung dulu aja. Oke, baik. Yang pertama akan dibuka 3 pertanyaan terlebih dahulu ya teman-teman. Yang mau bertanya silakan untuk raise hand atau mengangkat tangan. Masya Allah. Oke, baik. Sudah ada 3 penanya. Yang pertama boleh kepada Kakak Dito Anugrogo. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ustazah Syifa, saya ingin bertanya beberapa hal, yaitu yang pertama, bagaimana cara dari pola parenting dari orang tua ini ya, kedua orang tua Sayyidah Nafisah ya, sehingga menjadikan beliau itu sebagai orang yang hebat begitu di zamannya sampai menjadi gurunya dari Imam Syafi'i. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana Sayyidah Nafisah itu bisa pola pengajaran Sayyidah Nafisah kepada Imam Syafi'i ya, sehingga maksudnya dia bisa menjadikan Imam Syafi'i itu juga sebagai ulama besar begitu. Nah ini nanti kan pola pendidikan dan pengajaran itu bisa dalam tanda kutip menginspirasi generasi sesudahnya begitu. Dan mungkin ya, selain itu mungkin apakah ada amalan-amalan khusus ya, baik dari orang tuanya Sayyidah Nafisah maupun dari Sayyidah Nafisah sendiri, atau doa atau apa zikir atau sholawat gitu yang menjadikan beliau itu dalam tanda kutip tetap istiqomah dan bisa memiliki murid yang menjadi ulama besar di zamannya. Mungkin begitu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Syifa. Ditampung dulu ya. Mohon maaf. Ke Azkia Zahra. Azkia Zahra ada? Ada hadirah. Terima kasih banyak Teteh udah memberikan kesempatannya. Sebelumnya Ustazah, perkenalkan nama saya Azkia Zahra. Izin bertanya, sangat luar biasa sekali ya, ada seorang ulama perempuan ternyata yang tidak terkenal, yaitu Sayyidah Nafisah, yang alhamdulillah gitu ya, sekarang mendapatkan sangat banyak sekali pelajarannya. Mungkin bagi Azkia gitu yang sangat malas mungkin ya dalam mencari ilmu tentunya,
ingin tahu gitu, bagaimana sih cara menerapkan Sayyidah Nafisah gitu ya dalam kehidupan sekarang gitu, terkait dengan semangat belajarnya dan yang lainnya. Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk satu penanya terakhir di kloter pertama, silahkan. Dihitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Ustazah, 2 pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaannya yang pertama itu 3 anaknya. Itu pertanyaan ada 3 anak, oke. Yang pertama pola parenting, terus pola pendidikan kepada Imam Syafi'i, betul ya. Terus selanjutnya adalah amalan khusus. Jadi yang pertama, pola parenting ini sebetulnya Anda memang belum membaca terlalu banyak gitu ya, tapi dari yang kita bisa lihat tadi, bagaimana ketika Hasan Al-Anwar atau ayah dari Sayyidah Nafisah ini berkata, atau memohonkan hal pertama yang dimohonkan untuk anaknya adalah keriduan gitu, keriduan dari Nabi Muhammad dan juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bisa kita baca gitu bahwa kalau misalkan zaman sekarang nih, misalkan kita nantinya akan memiliki anak, terus kita dikasih kesempatan gitu ya untuk berdoa di raudhah atau di makam Nabi Muhammad SAW, atau misalkan kita dikasih kesempatan untuk berdoa nih satu doa yang akan mustajab banget gitu. Mungkin diantara kita banyak yang akan kepikiran untuk mendoakan anak kita untuk mendapat kesuksesan di dunia kayak gitu, atau mungkin agar anak kita nanti menjadi seseorang yang terkenal, hebat gitu, berilmu gitu. Tapi perbedaannya ketika Hasan Al-Anwar ini doa pertama gitu setelah Sayyidah Nafisah lahir, bahkan beliau mengulanginya terus gitu sampai mendapat jawaban dari Nabi Muhammad adalah meminta ridho Nabi Muhammad SAW. Dan diketahui juga itu yang akhirnya menjadikan Sayyidah Nafisah ini sejak kecil beliau gemar beribadah dan sering mendatangi makam Nabi Muhammad SAW. Terus selanjutnya pola pendidikan kepada Imam Syafi'i, diketahui bahwa Imam Syafi'i itu beberapa kali gitu sering sekali mendatangi rumah Sayyidah Nafisah untuk mengambil pelajaran dari sana. Dan juga kalau yang bisa kita lihat gitu ya, bahwa Sayyidah Nafisah ini tidak terlalu beliau ini terkenal gitu dengan istijabah doa gitu. Doa-doanya mustajab, tapi beliau tidak pernah istilahnya, mungkin kalau zaman sekarang gitu ada orang yang doanya mustajab nih, mungkin udah masang ini kali ya, seperti iklan gitu ya yang mau didoain gitu. Tapi beliau nih enggak gitu. Jadi Imam Syafi'i bahkan sampai tahu bahwa doa beliaunya mustajab banget gitu. Sampai tadi kata-katanya Imam Syafi'i, aku akan sembuh sebelum utusan aku ini kembali kepadaku. Gitu. Kalau untuk cara belajarnya bagaimana? Seperti yang sebelumnya gitu ya, maksudnya seperti umumnya pada zaman dahulu gitu. Jadi Imam Syafi'i yang mendatangi Sayyidah Nafisah dan mengambil ilmu-ilmu dari Sayyidah Nafisah. Jadi memang ketika Anda mencari gitu ya materi Sayyidah Nafisah ini memang lumayan ini ya, lumayan sulit untuk hal-hal yang mendetail seperti itu gitu, sampai akhirnya Anda mendapatkan ya kurang lebihnya gitu yang sudah disampaikan. Itu paling yang sudah Anda baca itu, yang pernah Anda lihat juga itu adalah pernah lihat disampaikan gitu, adalah Imam Syafi'i yang mendatangi ke rumah Sayyidah Nafisah untuk mengambil ilmu hadis dan ilmu fikih gitu. Dan selanjutnya adalah amalan khusus. Kalau amalan khusus Sayyidah Nafisah, mungkin yang tadi sudah dijelaskan juga gitu ya, beliau berpuasa hingga puluhan tahun gitu, dan berhaji juga hingga 30 kali gitu. Dan tadi ada yang belum tersampaikan mungkin ya, jadi tadi ketika Anda menyampaikan kesaksian dari Sayyidah Zainab atau khadim dari Sayyidah Nafisah, seseorang yang mendampingi beliau selama 40 tahun, Sayyidah Zainab itu bilang bahwasanya selalu melihat Sayyidah Nafisah ini dalam keadaan berpuasa, dan ketika malam hari selalu dalam keadaan menghidupkan malam gitu ya, sholat malam. Nah, ternyata Sayyidah Zainab ini juga pernah bertanya kepada Sayyidah Nafisah gitu, apa sih yang membuat kamu tuh seperti itu gitu, yang membuat Sayyidah Nafisah seperti itu. Lalu Sayyidah Nafisah berkata apa? Di depan aku ini ada azab yang sangat azim gitu, azabnya Allah yang sangat luar biasa gitu, dan tidak akan mampu melewatinya kecuali orang-orang yang faizin gitu, orang-orang yang menang atau orang-orang yang beruntung. Jadi ternyata itu gitu motivasi atau alasan gitu Sayyidah Nafisah
kenapa beliau itu selalu beribadah gitu ya, sangat kuat ibadahnya. Karena salah satunya beliau nih, dengan beliau yang nasabnya tersambung kepada Nabi gitu, beliau yang solihahnya mungkin seluruh dunia gitu, seluruh umat pada masa itu sudah tahu gitu, tapi beliau masih memiliki ketakutan gitu, ketakutan terhadap azab Allah. Takut beliau ini tidak berhasil gitu ya, tidak lolos dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi alasan dari Sayyidah Nafisah menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Jadi kalau amalan tadi sudah ya, jadi emang Sayyidah Nafisah ini terkenal selama hidupnya itu banyak menghatamkan Al-Quran juga, dan berpuasa juga, melakukan haji. Gitu. Mungkin lanjut ke gimana, udah terjawab? Sepertinya belum ini ya, Iya, belum terlalu sudah. belum terlalu lengkap. Nanti coba kita pelajari lagi bersama-sama. Oke, untuk saat ini itu yang bisa Ana sampaikan. Langsung lanjut ke pertanyaan kedua atau gimana? Iya, boleh langsung aja Ustazah. Langsung aja, oke. Pertanyaan kedua itu cara menerapkan atau mungkin cara meneladani gitu ya, Sayyidah Nafisah di zaman sekarang. Mungkin yang bisa kita lakukan gitu sebagai perempuan, salah satunya adalah menuntut ilmu, beribadah gitu, dengan tanpa lelah gitu. Seperti ya udah gitu, ulama-ulama kita terdahulu, bahkan Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwasanya ilmu itu nggak akan didapat gitu, salah satunya kalau nggak dengan waktu yang lama dan memang capek gitu. Jadi kita sebagai perempuan, ada istilah bahwa perempuan itu jika tidak disibukkan dengan keilmuan, dengan hal-hal yang berupa kebaikan, maka akan disibukkan oleh perasaan gitu. Nah, kita sebagai perempuan harus benar-benar bisa menjaga diri kita agar kita ini nggak disibukkan, nggak berlarut-larut gitu ya, dengan memikirkan perasaan. Caranya bagaimana? Caranya mensibukkan diri gitu. Kita punya distraksi ke hal-hal yang lebih baik, yaitu adalah belajar dan meningkatkan ibadah kita. Jadi itu yang bisa kita teladani dari Sayyidah Nafisah. Mungkin kalau misalkan kita mau meneladani beliau dengan cara haji juga gitu 30 kali, itu kan agak sulit gitu ya. Tapi yang bisa kita pelajari adalah bagaimana semangat beliau gitu, untuk tetap belajar, untuk tetap beribadah, bahkan puasa sebanyak mungkin yang beliau bisa gitu, agar beliau nih saking pengen banget gitu meninggal dalam keadaan berpuasa. Dan kita bisa meneladani dengan sesuai keadaan kita sekarang, yaitu dengan belajar, menuntut ilmu tanpa lelah, terus juga beribadah, terus juga meneladani akhlak beliau. Jadi Sayyidah Nafisah ini dalam hidupnya gitu, semasa hidupnya dikenal bahwa memang beliau ini dengan banyak dengan doanya yang mustajab, mungkin juga dengan banyak karomah yang dimiliki beliau, tapi beliau nggak pernah istilahnya mengulang-ulang terus gitu, bahwasanya aku punya karomah ini kayak gini-gini gitu. Dan Syekh Ahmad juga menjelaskan bahwasanya ulama terdahulu itu seperti itu gitu. Jadi ketika ditanya, aku nggak pernah lihat karomah gitu dari kamu gitu. Coba kamu pernah. Lalu ada seorang ulama ini menjelaskan, kamu pernah nggak gitu pada muridnya gitu. Ketika muridnya bertanya, aku selama bertahun-tahun menemani kamu gitu, aku nggak pernah melihat karomah dari kamu. Lalu ulama ini menjawab, kamu pernah nggak lihat aku azan tapi aku nggak sholat, atau lihat aku di siang hari tapi aku nggak puasa gitu. Terus kata ulama tersebut apa? Itulah yang lebih mahal gitu, atau istilahnya itulah karomah yang paling mahal. Dan Syekh Ahmad juga bilang bahwa karomah yang paling mahal itu sebenarnya adalah istiqomah. Jadi bukan hal-hal yang mungkin sekarang ada di bayangan masyarakat kebanyakan orang di Indonesia gitu ya. Karomah itu misalkan yang ada bencana apa, misalkan kebakaran tapi nggak kebakar gitu ya, atau hal-hal yang seperti itulah. Jadi bahkan ulama zaman dahulu itu nggak suka membahas karomah atau kelebihan-kelebihan yang beliau miliki, yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih fokus kepada ibadahnya, bagaimana beliau belajar gitu, bagaimana beliau beribadah sebanyak mungkin sebelum nantinya beliau ini meninggal dunia. Seperti itu juga Sayyidah Nafisah. Kurang lebih seperti itu ya. Teh Azkia, cukup? Masya Allah, lebih dari cukup Teteh. Terima kasih banyak Ustazah, jazakillah khairan. Alhamdulillah. Ternyata dua pertanyaan tadi juga duanya
berlipat ganda jadi 4 ya Teh. Ya Ustazah ya. Masya Allah. Oke, sekarang baru ada 2 ya teman-teman. Silahkan yang mau bertanya lagi boleh raise hand atau angkat tangan. Aku hitung ya dari 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4. Nah, ada ternyata dari Kak Fildan Huda Pradana. Mangga Kakak, boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustazah, ini mungkin cuman menyampaikan kekhawatiran aja gitu. Jadi kalau saya itu dengar kisah-kisah orang yang terdahulu itu kayaknya amalnya itu terlalu luar biasa gitu. Jadi kalau seperti puasa 30 tahun gitu kan. Terus bisa khatam Quran satu malam ratusan kali, terus sholat malam nggak berhenti gitu, kayak gimana ya, kayak ngerasa jauh banget gitu kualitas kita dengan orang-orang soli, orang-orang yang ya wali lah bisa dikatakan lagi ya. Nah, sebetulnya jadinya nanya gini Ustaz, kita ini masih bisa masuk surga nggak sih sebenarnya, karena kalau nilai amalnya itu sepertinya terlalu jauh, itu nggak ada. Ya gimana mereka puasa bisa 30 tahun, kita kadang 30 hari Ramadan aja kadang ada yang bolong-bolong gitu. Atau gimana sebenarnya Ustaz dengan, karena kan makin zaman sekarang ini kan makin banyak sekali maksiat gitu ya. Jadi saya makin bingung juga, karena makin maksiat itu makin mudah, makin murah, makin gampang diakses. Bahkan kayak ada satu penelitian gitu ya, jadi laki-laki yang hidup di zaman sekarang ini itu lebih mudah, akan lebih banyak dia melihat foto wanita tidak senonoh dibandingkan seluruh bapaknya, kakeknya, kakek buyutnya digabungkan gitu. Jadi seluruh sampai Nabi Adam mungkin kalau dihitung gitu ya, dengan orang yang hidup di zaman sekarang tinggal buka salah satu situs itu bisa kalah gitu. Semuanya itu digabung dengan dia yang zaman sekarang gitu. Artinya dengan ya akhir zaman ini gimana Ustaz? Mungkin gimana ya solusinya atau apanya gitu Ustaz? Saya pun bingung menanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Gimana Kak Zihna, langsung dijawab aja ini atau langsung aja ya? Aja. Oke. Jadi tadi sebenarnya ini pertanyaannya agak di luar prediksi gitu ya. Jadi ternyata ada teman kita yang melihat itu dari persepsi atau dari sudut pandang yang lain gitu. Ketika dibilang Sayyidah Nafisah puasa sekian tahun gitu, 30 tahun dan hajinya 30 kali gitu. Ternyata ada sudut pandang yang lain gitu. Yang beliau ini berpikir bahwa bagaimana gitu kalau misalkan amalan orang zaman dahulu, ulama-ulama terdahulu itu sangat-sangat luar biasa gitu. Apa kita masih kebagian surga gitu. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama, kita harus meyakini dan kita harus ketahui gitu ya, bahwa kita itu masuk surga bukan karena amalan kita. Jadi itu yang pertama. Dan kita masuk surga itu karena apa? Karena rahmatnya Allah, karena ridhonya Allah gitu. Jadi bukan misalkan semakin banyak puasanya gitu, yang puasanya paling lama dia masuk surga pertama gitu. Jadi nggak kayak gitu. Jadi apa yang bisa membuat kita masuk surga itu adalah ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Jadi misalkan kita menjadi seseorang yang puasa gitu berpuluh-puluh tahun, tapi ternyata Allah nih ada satu kesalahan kita mungkin yang nggak kita sadari, yang membuat Allah itu akhirnya nggak ridho kepada kita. Nah, jadi yang harus kita perhatikan adalah ridhonya Allah ini ada gak nih selama hidup kita gitu. Jadi bagaimana cara kita mempertahankan gitu ya keridhaan Allah. Jadi mungkin kita beribadah, tapi hal yang paling penting gitu sebelum ibadah itu adalah bagaimana menjaga niat kita ketika beribadah. Jadi jangan sampai kita ibadah banyak sekali misalkan, tapi itu tuh ternyata bukan untuk Allah gitu.
ada selipan-selipan niat yang lain. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi bukan berarti kita harus, oh karena saya dan Nafisa ini puasa 30 tahun, berarti takutnya yang lain ada yang puasa juga gitu, 30 tahun paling enggak, aku harus 29 tahun lah gitu misalkan. Enggak ya, enggak kayak gitu. Jadi Allah akan menilai ibadah kita itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi yang perlu diperhatikan adalah apapun yang kita lakukan, misalnya belajar, itu kan juga termasuk dari ibadah kepada Allah. Nah, itu yang harus selalu kita niatkan gitu. Kita tajdid terus, tajdid dan niyah gitu. Jadi kita perbarui terus niat kita nih belajar karena Allah, terus kita beribadah karena Allah, misalkan kita menolong orang lain gitu ya, atau membantu orang tua, itu karena Allah. Itu yang harus diperhatikan, karena kita nggak tahu nih amalan kita yang mana gitu yang membuat Allah itu ridho kepada kita. Tuh. Mana? Cukup jelas? Cukup, Ustazah. Terima kasih. Cukup ya berarti Kak Fil dan Huda. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Syifa atas jawabannya. Sekarang kita ke kloter 2. Pertanyaannya dari Kak Rohma Soleha. Ini dibuka 3 orang lagi ya teman-teman. Jadi kalau nanti ada yang ingin bertanya, silakan disiapkan pertanyaannya. Lalu boleh raise hand atau angkat tangan. Ke Kak Rohma Soleha, silakan. Kak Rohma. Cek, Kak Rohma. Sepertinya sedang lag atau gimana ya? Oke, teman-teman yang lain coba boleh. Siapa tahu ada yang mau bertanya dari pematerian kali ini. Boleh ya. Raise hand atau boleh di kolom komentar juga ya teman-teman. Siapa tahu ada yang belum bisa open mic. Oke, dari saya aja ya Ustazah. Saya pengen bertanya juga sebetulnya. Kalau menurut Ustazah sendiri, dari awal sampai akhir saya menyimak ternyata memang sangat sulit, apalagi di zaman sekarang untuk bisa tawadu. Apapun yang kita punya, yang kita, kelebihan kita, dan apapun itu gitu ya, apalagi sekarang banyaknya sosial media, kita bisa upload di mana-mana. Kadang bahkan sekarang buka IG itu udah kayak buka LinkedIn Ustazah. Jadi kayak udah open locker mana gitu. Nah, sebetulnya saya pribadi juga sekarang sedang membatasi itu, jadi jaranglah untuk buka IG kecuali ada hal-hal tertentu. Nah, menurut Ustazah, dari keteladanan beliau ini yang tidak muluk-muluk gitu ya, gak pernah bilang, ayo siapa tahu kalian butuh doa, aku bisa kok, misalkan gitu ya. Nah, gak kayak gitu. Gimana sih caranya biar kita tuh bisa setawadu itu gitu, dengan zaman yang memang sekarang sangat sangat kompetitif gitu. Jadi kalau kita nggak bersuara, mungkin aja kita kelelep nih. Tapi kalau misalkan kita banyak bersuara, bisa aja nanti kita jadi sombong ataupun hal-hal buruk lainnya gitu. Kemudian yang kedua, ada 2 pertanyaan sebetulnya. Yang kedua itu, apa sih satu pesan yang bisa Ustazah sampaikan untuk kita dari seluruh cerita Sayyidah Nafisah? Terima kasih Ustazah. Oke, terima kasih Kak Zihni untuk pertanyaannya. Dan kayaknya ini kalau misalkan kita cukupkan ya jadi pertanyaan terakhir gitu ya. Gimana? Gak apa gak kira-kira? Boleh Ustazah. Ya. Oke, bismillah. Jadi tadi itu adalah bagaimana gitu untuk menjadi seseorang yang tawadu seperti Sayyidah Nafisah gitu. Jadi nggak terus-menerus untuk membicarakan keistimewaan yang kita punya gitu. Kayak tadi misalkan di Instagram gitu ya, kita lihat orang-orang gitu. Bagaimana caranya kita nih bisa tetap membangun diri kita gitu, tidak tenggelam gitu tadi bahasanya Kak Zihni, tapi juga tetap menjaga ketawaduan itu sendiri. Jadi salah satu tips gitu ya, untuk tetap tawadu itu sebenarnya setelah kita pelajari juga gitu dari cerita-cerita para syekh gitu, cerita-cerita para ulama yang sebelumnya adalah
terus-menerus belajar gitu. Jadi salah satu tipsnya adalah terus-terusan belajar gitu. Karena semakin kita belajar, semakin kita nih tahu gitu bahwasanya ilmu kita nggak ada apa-apanya ternyata gitu. Dan juga tips yang selanjutnya adalah ikhlas gitu. Jadi Ana pernah waktu itu bermuamalah gitu ya dengan seorang syekh yang ada di Azhar juga. Beliau itu bilang kira-kira apa yang bikin kitab-kitab ulama terdahulu itu misalkan seperti matan-matan gitu ya, misalkan bait-bait yang menjelaskan tentang tajwid, tentang bacaan Al-Quran, hukum-hukum Al-Quran gitu, itu bisa bertahan sampai sekarang. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar gitu ya, ada matan Jazari dan sebagai macamnya gitu. Itu kan masih tetap dibaca sampai hari ini, bahkan tetap dihafalkan gitu. Kira-kira apa sih rahasianya gitu? Lalu beliau menjelaskan rahasianya adalah ikhlas gitu. Jadi abadinya kitab-kitab itu gitu, abadinya ilmu beliau dipelajari di zaman sekarang itu adalah alamah salah satu tanda gitu bahwa kitab ini memang ditulis untuk Allah Subhanahu wa taala gitu, diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Jadi memang keikhlasan itu yang akan membuat sebuah karya atau sebuah ilmu yang dimiliki seorang itu bermanfaat lebih banyak. Jadi gitu, yang pertama terus belajar agar kita nih tahu gitu, karena biasanya semakin kita banyak baca gitu ya, semakin kita banyak belajar, kita nih semakin kayak, oh ternyata kemarin aku baru tahu sampai sini aja gitu ya. Jadi kayak kemarin juga pas Ana cari materi tentang Sayyidah Nafisah ini benar-benar, oh selama ini tahu bahwa makamnya ada di Mesir gitu. Beliau guru Imam Syafi'i, tapi nggak tahu sampai kalau ternyata beliau juga seorang ibu yang hebat gitu, istri yang hebat, bahkan ibadahnya ternyata lebih luar biasa gitu daripada yang pernah kita bayangkan misalkan. Jadi itu adalah salah satu kunci. Jadi dan selanjutnya mungkin yang tadi udah Anda bilang gitu ya, perbarui terus niat gitu. Karena niat kita, kalau misalkan kita aktif misalkan di Instagram gitu, diniatkan dengan menyebar kebaikan, kalau misalkan niatnya itu dicampur dengan yang lain, maka itu yang akan merusak gitu. Merusak apa? Mulai dari merusak keilmuan kita dan juga merusak akhlak kita gitu, sikap kita tanpa kita sadari gitu. Jadi biasanya omongan itulah atau misalkan niat-niat yang lain itulah, niat-niat melenceng yang kadang terselip gitu ya, itu yang jadi perusak diri kita sendiri. Dan itu yang harus dihindari dengan cara terus-menerus memperbarui niat, menjaga keikhlasan gitu ya, dan terus belajar agar kita semakin tahu bahwa kita ini bukan apa-apa gitu. Masih banyak orang-orang hebat, ulama-ulama hebat gitu pada zaman dahulu yang ilmunya lebih dari kita, tapi beliau ini seperti Sayyidah Nafisah gitu, nggak pernah membicarakan bahwa saya tahu ini gitu, saya begini-begini gitu, saya pernah mendapat keistimewaan ini gitu. Itu yang harus kita ingat terus dalam proses belajar ini. Terus selanjutnya mungkin pesan ya, pesan untuk kita semua, untuk diri Ana sendiri juga, untuk diri saya gitu. Apa pesannya yang bisa diambil dari cerita Sayyidah Nafisah ini adalah itu ya teman-teman, kadang kita di zaman sekarang ini sebagai perempuan gitu, sebagaimana yang memang nampak gitu zaman sekarang, perempuan ini lebih banyak disibukkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan perasaan gitu. Atau misalkan ketika ada sebuah circle gitu lah ya perempuan, kita bisa nanya gitu bahwasanya pasti akan lebih banyak yang tahu apa yang FYP gitu di TikTok hari ini gitu, dibandingkan misalkan keilmuan yang lain tuh, berita-berita yang sangat penting itu malah banyak yang nggak tahu gitu. Jadi hal ini yang merupakan apa ya, menjadi salah satu tanda kemundurannya wanita zaman sekarang. Dan ada istilah juga bahwasanya kita itu kalau misalkan ingin memperbaiki zaman, maka perbaikilah wanitanya gitu. Dan begitu juga kalau misalkan kita ingin merusak gitu ya, merusak suatu generasi, suatu peradaban, maka rusaklah wanitanya. Jadi ini sebenarnya adalah ungkapan penting gitu, bagaimana sebenarnya fondasi awal itu adalah seorang wanita gitu. Bagaimana wanita ini merupakan salah satu tiang yang penting gitu dalam mendukung menciptakan peradaban yang lebih baik, dan itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai wanita. Dan juga yang laki-laki gitu yang mungkin bisa yaitu terus-terusan dengan melakukan lebih baik agar nanti ditemukan dengan wanita yang baik juga gitu. Mungkin kurang lebih itu ya. Jadi sibukkan diri kita dengan hal-hal yang baik gitu, hal-hal kebaikan, karena insya Allah ketika kita sibuk dengan kebaikan, kita nggak akan pernah punya waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Gimana ini? Terima kasih ya Ustazah. Langsung saya catat di sini semua nasihat dan juga jawabannya.
Tapi Ustazah, ini ternyata masih ada yang bertanya, apakah masih bisa Ustazah menjawab? Satu lagi ya, boleh deh dibacain dulu, minta tolong Kak Zihni. Dari Teh Rahma dulu ya, karena tadi yang nanyanya Teh Rahma duluan. Teh Nadia Sabila, boleh nanti mungkin bertanyanya di luar pertemuan kita kali ini. Sangat antusias sebetulnya teman-teman ini tuh. Cuman mungkin pertanyaannya disiapkan lebih lama tadi. Nah, ternyata pertanyaan begini Ustazah. Bismillah, bagaimana tips atau caranya agar mengembalikan hati saudara-saudara kita yang sudah terbuka ingin menuntut ilmu, namun sangat susah legowo ketika berdiskusi. Seakan-akan ucapan yang toksik sangat dimaklumkan ketimbang perkataan baik. Ada sebagian orang yang merasa nyaman saja melukai hati saudara kita dengan lisannya daripada mengerem perkataannya agar tetap harmonis dalam bersosial. Maaf, pertanyaan di luar tema, katanya Ustazah, begitu. Pertanyaan Kak Soya ini, Rohma Solehah, merupakan pertanyaan terakhir. Jadi buat Kak Nadia, terima kasih telah bertanya, tetapi silahkan untuk berkomunikasi kepada Ustazah Syifa, mungkin di DM boleh, atau lewat jalur lain. Terima kasih ya. Kepada Ustazah Syifa, untuk pertanyaan Kak Rohma Solehah, boleh dijawab. Ustazah, mohon maaf, mic-nya masih off. Oh iya, maaf. Oke, udah kedengeran? Udah, sekarang udah kedengeran. Oke, jadi gimana caranya agar kita mengembalikan hati saudara-saudara kita yang sudah terbuka untuk menuntut ilmu, tapi sangat susah legowo ketika berdiskusi. Jadi teman-teman yang perlu kita tanamkan gitu ya, bahwasanya tujuan pertama kita untuk menuntut ilmu itu adalah sebenarnya untuk diri kita sendiri gitu ya, menghilangkan kebodohan. Dan seseorang yang ilmunya itu banyak gitu, semakin banyak hal yang dia tahu, semakin dia tidak akan mudah dalam menyalahkan orang lain. Gitu. Seperti ulama-ulama di Azhar gitu ya, bahkan Anda pertama kali sampai ke Mesir, sedikit cerita gitu, yang apa ya, ada satu foto, sebuah foto yang itu tuh viral banget, di mana ada Syekh Azhar sedang sholat gitu ya. Mereka ini sebaris gitu, satu saf, tapi mereka ini memakai mazhab yang berbeda-beda gitu. Jadi posisi tangannya ketika takbir itu juga beda gitu. Nah ini yang Masya Allah banget gitu, yang jarang banget gitu, bisa kita lihat di Indonesia. Di Indonesia mungkin kita akan ketika kita datang ke masjid gitu, misalkan kita nggak baca kunut gitu, tapi ternyata masjidnya ini pakai kunut, kita pasti langsung, wah gimana nih gitu, kunut kayak gitu. Atau misalkan sebaliknya, kita selalu baca, tapi masjid itu ternyata nggak baca gitu. Nah itu kan kita pasti langsung panas tuh, masyarakat kita gitu pada umumnya ya zaman sekarang. Tapi ternyata contoh dari ulama-ulama kita jauh dari hal seperti itu gitu. Jadi memang semakin banyak ilmu, insya Allah ilmu-ilmu itu yang akan membimbing kita menjadi pribadi yang lebih baik. Termasuk salah satunya tidak mudah dalam menyalahkan orang lain. Terus bagaimana tipsnya jika kita bertemu seseorang yang dia nih udah menuntut ilmu, tapi misalkan susah diajak diskusi gitu, maunya yakin dia yang paling benar. Ya sudah teman-teman, jadi kalau memang bisa kita tinggalkan gitu, tinggalkan saja. Tapi kalau misalkan memang kita ada di posisi yang mengharuskan kita berdiskusi, atau misalkan dia nih memang salah gitu, yang bisa kita lakukan adalah memberikan contoh gitu. Jadi kita memberi contoh, kita tetap baik dengan dia, tetap bermuamalah gitu ya. Dan itu yang akan membuat orang-orang ini menjadi sadar gitu. Pernah juga gitu, mungkin Ana cerita sedikit kali ya. Jadi waktu itu juga pernah ada contoh dari ya seseorang yang dekat dengan Ana gitu, bahwa orang ini seperti di keluarga besar itu mungkin seperti sedikit dikucilkan gitulah ya, karena hal-hal yang nggak penting sebetulnya gitu. Tapi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan ini adalah tetap berhubungan baik gitu dengan orang-orang yang jahat kepada dia. Setiap lebaran misalkan tetap datang gitu ya, tetap bersilaturahim, tetap memberikan apa yang bisa diberikan gitu ya.
memberikan sebagian dari nikmat yang dia miliki, sampai akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudaranya ini gitu, yang sebelumnya malas gitu sama dia ya, malas bermuamalah gitu, terus juga mungkin melihat dia seseorang yang nggak cocok gitu, sampai bertahun-tahun prosesnya ya, memang panjang, tapi akhirnya apa yang dilakukan saudara-saudaranya, mereka bilang, bener ya gitu, dia nih emang bener orang yang berilmu ya, kayaknya ilmunya udah tinggi banget gitu, sampai segitu disebelin gitu sama keluarganya, tapi tetap datang menyambung silaturahim gitu. Dan ini ilmu yang sebenarnya lebih tinggi gitu daripada apapun, yaitu adalah ilmu yang dipraktekkan gitu. Jadi terlihat dari diri kita sendiri. Nah, itu mungkin salah satu tipsnya kali ya, kalau memang sudah tidak bisa diajak berdiskusi, kita berikan contoh. Dengan contoh itu nanti insya Allah yang akan membawa mereka ini mulai melihat gitu, bahwa oh maksud kita nih baik gitu, maksud kita sebelumnya tuh mungkin mereka salah paham gitu, itu yang akan membawa mereka menjadi sadar gitu ya Kak Rohma ya. Bagaimana Kak Rohma? Apakah cukup? Oke, cukup ya. Terima kasih banyak untuk Ustazah Syifa yang sudah menjawab seluruh pertanyaan tadi, dan juga teman-teman yang sudah bertanya. Sama-sama Zihni, terima kasih banyak juga. Mungkin nanti teman-teman yang berkesempatan gitu ya, boleh mungkin via DM mungkin ya, kalau memang ada teman-teman boleh ya. Boleh via Tadi DM. ada nih dari Kak Nadia. Nanti ya boleh tuh DM Ustazah Syifa. Insya Allah nanti kalau misalkan memang pas lagi buka Instagram gitu ya, karena Ana juga lagi jarang buka Instagram juga nih sama kayak Zihni gitu. Nanti insya Allah jawab sebisa mungkin gitu. Oke, sekarang Ana mohon maaf juga nih karena belum bisa menjawab semua pertanyaan. Terus mohon maaf juga kalau tadi terdengar seperti sedikit buru-buru atau ngas-ngasan ya, karena kebetulan alhamdulillah Kak Zihni Ana lagi hamil. Masya Allah, ternyata, oh iya. Iya, sudah 5 bulan, masuk bulan ke-6. Jadi makanya pas pertama ngambil ini juga, bisa gak ya? Semoga dia bisa gitu, nggak apa deh. Jadi semoga jadi wasilah gitu biar dedeknya, oh pernah diajak nih belajar bareng Kak Zihni misalkan. Gitu deh. Alhamdulillah, terima kasih banyak telah menyempatkan. Jadi teman-teman itu ya, kenapa tadi mungkin ada yang bertanya, bukan bertanya ya ini, mengungkapkan, mohon maaf katanya Ustazah penjelasannya terlalu cepat, ternyata beliau sedang mengandung. Iya, tadinya anak takut terlalu lama gitu. Ternyata malah terlalu cepat. Ternyata, iya. Oke teman-teman, jadi iya tuh, itu teh apa ya? Bahasa Sundanya keluar ya, maaf. Itu salah satu ciri. Oh iya, ternyata ya, jauh-jauh ke Al-Azhar, logat aslinya Sunda. Bener, jauh-jauh ke sini dipanggilnya teteh juga di sini. Oh iya. Nah, ternyata itu teman-teman ya. Ustazah ini ternyata sangat-sangat mempraktekkan juga ilmu beliau. Walaupun sedang mengandung, tetap membersamai kita di sini agar kita bisa sedikit menyelami tentang Sayyidah Nafisah. Tapi teman-teman, sebelum ditutup dan diakhiri, kita ada sayembara. Sebetulnya ini apa ya, umum bagi siapa saja. Jadi kalian yang dari awal sudah menyimak kajian ini, sudah merangkum, silahkan untuk di-upload di IG, di story ya teman-teman, tapi tag Nadwa Academy. Berkreasi sebagus mungkin, silahkan. Dan nanti jangan lupa untuk, oh ya deadline-nya juga sampai besok teman-teman ya. Jadi silahkan dipersiapkan, nanti akan ada hadiahnya, apresiasi, uang tunai dari Nadwa Academy. Karena tadi pemateriannya juga sangat bagus dan ada PPT-nya juga. Teman-teman tadi mungkin ada yang sudah men-screenshot, silahkan gitu ya. Boleh di-upload di story dan tag IG Nadwa Academy. Gitu ya teman-teman. Dan sekali lagi untuk Nadwa Academy ini, siapapun teman-teman di sini yang mau berkontribusi secara finansial terhadap Nadwa Academy, silahkan untuk
menyisihkan uangnya sebesar Rp20.000 per bulan. Itu adalah angka yang kecil, namun kita akan menyebarluaskan untuk ibadah, untuk dakwah, dan juga kajian-kajian yang nantinya akan disampaikan melalui Nadwa Academy ini. Salah satunya adalah kajian hari ini untuk Nadwa Connection bersama Ustazah Syifa. Seperti itu teman-teman, boleh di DM ataupun nanti ke admin WhatsApp grup ya. Nah teman-teman, itulah ternyata mohon maaf, saya juga lagi kurang sehat. Itulah ternyata dari awal sampai akhir kesimpulan daripada pematerian yang sekarang. Saya Nafisa adalah orang yang hebat, namun beliau tetap tawadu dengan segala karimahnya. Jadi semoga dari awal sampai akhir yang disampaikan oleh Ustazah Syifa bisa kita renungi, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, itulah mungkin ya teman-teman. Silahkan untuk direnungkan lagi sebelum ditutup. Mungkin mau aku screenshot untuk foto ya, boleh, silahkan. Yang bisa on cam, silahkan on cam. Yang belum bisa, gak apa-apa. Ditunggu sampai... Oh, dihitung aja deh ya, dihitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, udah mulai banyak nih, 8, 9, 10. Oke. Nah, ini ya, teman-teman, boleh kita screenshot. Siapkan gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi ya. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak teman-teman semua dan juga Ustazah Syifa yang sangat luar biasa dalam menyampaikan pematerian kali ini di Nadwa Connection. Dan teman-teman semua yang menyempatkan waktunya untuk berada di sini. Masya Allah sekali. Semoga apa yang disampaikan